الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, dalam beberapa hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Apa makna tarbiyah? Tarbiyah, kalau kita kupas secara bahasa, dari kata roba yarbu, yang artinya bertambah. Yang kedua, dari kata robiya yarba, yang berarti tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, robba yarubbu, yang berarti memperbaiki atau mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga dan memperhatikan. Sebagai peneliti mengambil makna tarbiyah dari tiga kata tersebut, pada dasarnya ar-rob itu bermakna tarbiyah, yang makna lengkapnya adalah menyampaikan sesuatu hingga tercampainya kesempurnaan. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa tarbiyah atau pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran dan target. Yang kedua, tarbiyah atau pendidik sejati yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan fitrah, pemberi bakat, pengajar, pembimbing dan lainnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan atau tarbiyah menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan urutan sistematika menanjak yang membawa anak didik dari satu perkembangan ke perkembangan lainnya. Yang keempat adalah peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dengan kata lain, bahwa seorang pendidik harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa keistimewaan tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam? Sebagai sebuah proses pendidikan yang mempunyai landasan, memiliki tujuan, sarana dan kegiatan yang bersumber kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam mempunyai sejumlah keistimewaan. Yang pertama, bersumber kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sehingga sifat pendidikannya pun sempurna. Yang kedua, bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat eksis dan lestari sepanjang masa. Yang ketiga, mencakup seluruh umat manusia, tidak dikhususkan pada bangsa, golongan dan usia tertentu. Yang keempat, keseimbangan, keserasian dan keharmonisan antara aspek kehidupan manusia. Keseimbangan antara potensi jasmani, ruhani, dan akal pikiran, antara kebutuhan primer dan sekundernya, antara cita-cita dan realitanya, antara keinginan pada alam gaib dan keyakinan pada alam kasat mata. Satu aspek yang tidak meniadakan aspek lain, justru terjadi keseimbangan dan keharmonisan hubungan antar aspek. Yang kelima, selaras dengan fitrah manusia dalam menghadapi realitas hidupnya di bumi ini dan di alam materi ini, penerapan tidak menghilangkan segala potensi manusia, baik manusia sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Manusia yang memiliki nafsu, syahwat dan dorongan naluriah, serta manusia memiliki akal, kehendak, dan kemampuan untuk berbuat baik. Pendidikan Islam
mengembangkan seluruh potensi tersebut ke arah yang lebih ideal, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan kemaslahatan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan agamanya. Yang keenam, sangat realistis, mudah dipraktekkan dan berpengaruh pada perilaku seluruh manusia, walaupun berasal dari budaya dan usia yang berbeda. Yang ketujuh, sangat fleksibel sehingga relevan dengan berbagai situasi dan kondisi manusia, walaupun manusia itu berbeda dalam berbagai waktu, wilayah, atau pola hidup yang bervariasi. Yang kedelapan, mendorong manusia untuk mencapai tingkatan yang tinggi dalam seluruh kehidupan bersama diri pribadi, orang-orang yang berada di sekelilingnya, bahkan bersama lingkungan alamnya. Ia bersikap positif, aktif, dan responsif dalam memakmurkan bumi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya di bawah bimbingan Allah dan akhlak yang mulia.